kontak BPJS lagi ya kan, lumayan itu. Kemudian kalau ini nanti untuk di hacking saya ya, di dalamnya itu kita buat kasa steril. Mana dek kasa dek, kasa kita mana dek? Satu kamu buat ya. Nah, kalau kasa nanti kita temuin kalau di rumah sakit umum steril, dia sudah dipian. Ini kasa 4 karena ini steril. Ini sebenarnya bukan kasa untuk ngedep perineum ya. Ini untuk luka, tapi nggak apa-apa. Ya, nanti biasanya dia kasa dulu yang lebar. Kalau ini rugi nanti kliniknya, karena ini nggak pas gini darah dia 20 tembus dia. Ini biasanya luka-luka yang ada di sini rugi. Ini untuk di rumah P3K ya, tapi nggak apa-apa. Ini biasanya sudah dibuat. Ini 3 atau 4 kasa ya. Kemudian ini nurse penjepit. Nah ini kalau yang sebenarnya bukan ini untuk dasarnya ini bukan seperti ini, pengikat tali pusat seperti ini. Jadi ini komunitas membuka kokon steril. Karena steril ya, seharusnya pengikat tali pusat benang godam. Tapi nggak ada lagi kamu temuin di sini kan benang godam. Nggak ada nurse, sudah diminta kemarin, cuma dikasih yang ini. Jadi kalau dasarnya APN bukan seperti ini. Tahun 2004 nggak ada seperti ini. Ini sekarang aja, ini bisnis ekonomi kan biasa ya. Ini karena steril, taruh aja di sini nanti dibuka ya. Semua di bisnis. Kalau dasarnya itu bukan, tapi setiap klinik itu rata-rata sudah semua. Yang mau bilang apa, yang penting prinsipnya untuk klaim ya. Kemudian sarung tangan. Nah, ini saya bilang sarung tangan karena disposable, taruh aja di luar, disiapkan 2 atau sampai 3 yang steril ya. Tapi nanti untuk praktek, kalau saya steril aja dulu ya, yang praktek kamu di sini aja. Nah, nanti kalau ini kamu pakai, tapi kalau di klinik tidak ada ditemuin kamu menolong patus ngambil dari sini, tidak boleh karena ini tidak steril ya kan. Sementara nanti kamu memotong tali pusat, kalau dipotong itu kan arteri sama vena terbuka kan, bisa kuman masuk kan, bisa nanti ke tandus sinatorium beda. Jadi pakai yang steril atau di DTT. Kalau ini kan sembarang, mau dia memandikan bayi bisa ini, tetapi kamu yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah beda. Oke, jadi ini kalau di sini siapkan. Nah, kalau tidak ada itu, anggap aja ini steril saya buat yang sudah di DTT. Ini begini. Oke, kemudian taruh di sini. Ini bisa dinaikkan lagi kak? Naikkan ya, ya untuk berupa hygiene ini. Oke, ini taruh di sini. Bengkok mana? Bengkok. 2. Ya, satu lagi mana? Ini nurse. 2 ya. Kemudian ini lainnya. Tapi kalau di rumah sakit dan di klinik orang sudah malas begini, dia pakai ini, pakai doplet ya. Kalau ini melalui telinga, kalau yang pekat nggak kedengaran ya. Tapi ini kalau habis baterai
Beda kan? Kalau ini melatih pendengaran dan melatih bagaimana itu DJJ atau bising usus. Ya, ini harus didengarkan. Kemudian ini ada baterainya kak? Ada baterai? Enggak? Kurang tahu. Pernah sudah meneliti nih? Sudah. Siapa yang hamil di sini? Hamil kak? Kalau nggak hamil nggak bisa dengarkan DJJ. Nggak ada. Siapa tahu? Hah? Oh nggak bisa? Kan mahasiswa. Bisa? Iya kak? Ada yang hamil tapi dikeluarkan? Tapi sebelum masuk memang kerjanya tidak boleh hamil. Padahal mahasiswa kan mahasiswa. Boleh hamil? Jadi dia cuti 1 tahun harus nikah dulu baru hamil. Kalau ketahuan hamil duluan. Enggak, maksudnya kayak kalian ini kan sudah nikah, baru hamil nanti ya. Karena nggak ada nggak bisa matikan aja dulu. Ya ini atau tidak apa-apa. Kemudian kalau yang seperti ini kan untuk bayi. Pakaian ibunya, ini tempat plasenta ya. Oh ini ada satu. Bapak ini nanti cara plasentanya apa nanti setelah selesai kita. Kemudian ini ember. Ini sebenarnya warnanya jangan merah semua. Yang merah itu isinya klorin, yang biru isinya DTT, air yang sudah mendidih. Kalau ini semua danger, jadi tidak bisa membedakan mana yang klorin, mana DTT. Ada? Nah, tidak apa-apa, yang penting ditulis dia apa. Ini DTT, ini klorin. Sebenarnya yang merah itu klorin, orang sudah tahu kalau itu klorin. Yang biru itu yang RDTT. Ya. Ini taruh direndam di sini aja supaya bisa. Kemudian sepatu bot atau sepatu yang tertutup di depan, yang tidak ada lubangnya, ya. Ya. Kemudian pakaian ibunya, ini boleh selimut nggak apa-apa, antisipasi nggak harus selimut, sarung juga boleh. Nah ini disposable ya, ini tipis sekali makanya disposable. Kalau di klinik itu sekali ini langsung buang, ya buang. Kalau enggak seperti ini perlak, kan ada perlak, tahu perlak di setting mereka seperti ini, itu boleh dibersihkan. Kalau ini kan tipis, ya. Ini disiapkan. Kemudian masker dengan tutup kepala, topi, nah. Ya, ini APD kita ya, APD dan kacamata. Kalau untuk supaya kalau dia muncrat, ini kan selap mukosa ini bisa masuk, tapi kalau ada kacamata bisa penangkal ya. Kemudian masker, nanti saya pakai masker yang satu ya. Kemudian, nah ini ketebalan ini. Kalau memang mata kalian nggak kabur, kacamata aja, nggak apa-apa. Ini memang dulu seperti ini. Cuma kalau kamu begini gelap kan, karena terlampau tidak bening dia, tidak bening. Kopi dulu kan ada yang kopi. Nah ya. Kalau saya tidak perlu pakai ini. Kalau saya pakai lagi tambah kabur. Kalau kalian nggak apa-apa, atau pakai kacamata yang gaya-gaya, tapi jangan kacamata Ray-Ban yang small, nggak ada plus, nggak ada minusnya. Tapi jangan yang hitam lah, kan ada yang putih. Maksudnya untuk pelindung mata aja. Ya kalau ini sudah pakai kacamata nggak usah. Ya ini boleh. Kemudian
Kemudian mana alas anu dek? Alas bokongnya mana? Bukan ini ada. Ini? Alas bukan. Alas bokong. Alas menahan perineum. Enggak tahu. Nggak ada. Nggak ada. Kan harus kain. Nggak ada kah? Ini apa ini? Baju ibu. Baju kadang-kadang ibunya minta berbaju, dia hanya selimut saja ditutup. Nggak ada deh alas apa? Enggak, yang tipis saja. Ini kan Nars? Ya, nah ini menahan perineum. Perineum kan licin, kamu pakai sarung tangan kan? Handuk, alas bokong, handuk. Ini apa ini? Saran ini. Handuk ini ada. Gedung bayi nanti pakein bayi, taruh di tempat bayi ya. Nanti taruh di sini aja. Minta handuk satu. Jadi susunannya handuk, alas bokong, handuk, nanti alas perut kain-kain, kemudian waslap. Mana waslap? Mana waslap? Itu yang perlu waslap, berarti kalian mandi, mau mandikan tak perlu pakai waslap. Waslap. Mana Di situ. waslap? Waslap harus ada. Waslap. Handuk, alas bokong, handuk, nanti ada alas perut karena tangan kita kotor kan, megang-megang perut ibu ya. Kasih alas perut yang tipis juga nggak apa-apa. Yang penting tangan yang megang darah nggak langsung ke perut ibu. Handuk, alas bokong, handuk, alas perut. Topi, mana topi? Topi. Kemudian waslap, bisa softtek kah, pampers kah, boleh ya, terserah. Kemudian pakaian ibu, mau dia atasan atau mau daster, boleh. Artinya fleksibel aja, yang penting ibunya nyaman. Kemudian selimut juga boleh, sarung juga boleh, terserah ya. Udah, ini selalu disiapkan di sebelah penolong supaya kita jangan capek-capek ke sana kemari. Kemudian di tempat untuk bayi kan ada seperti ini, disiapkan juga ya, disiapkan meteran bayi, kemudian fitkanya ya, fitkanya disiapkan supaya kita jangan bolak-balik lagi. Kemudian vitamin K-nya ada, spek yang 1 cc ada untuk bayi ini nanti nggak ada. Ada yang 3 cc Nars. Enggaklah untuk bayi Fitka. Fitkanya nggak ada. Nah, Dari bapaknya Fitka ya. Fitka. Kemudian nanti untuk ibunya spek 3 cc. Ini oksitosin. Jadi oksitosin ini isinya 1 cc tetapi 10 unit internasional unit. Ya, 1 cc. Kemudian ini hormon sintesis ini. Oksitosin merangsang kontraksi terus. Oksitosin dihasilkan hipofise mana? Di hormon ini. Dihasilkan mana hipofise mana? Oksitosin. Sudah belajar hormon kan? Sudah belajar hormon? Udahlah, nggak mungkin sudah mau lulus. Harus tahu. Makanya kalian itu perawat itu harus bisa mitra sama dokter. Kalau kita lelek-lelok nggak tahu dokter ya. Hipotalamus itu kan, hipotalamus merangsang hipofise supaya mengeluarkan hormon. Ya, ini hormon sintesis. Ya. Kemudian kita taruh di sini. Taruh di sini. Oke. Sudah disiapkan. Kalau ini kita masukkan aja karena dia sudah steril.
Nah, open here di open tidak bisa juga. Enggak open here buka di sini. Biasanya kan aku, nah bisa beda. Oh pantas, enggak lah 2026 expirednya. Ya taruh begini ya. Oke. Jadi sebelumnya kita biarkan alat. Ini kita setting itu kala 2. Berarti dari lengkap sampai baik hati. Oke ya. Jadi nanti ada satu sebagai bapak di sini. Ya. Bersila saya suruh nanti bapak siap aja. Kemudian nanti dia nanti naik ke atas untuk membantu persalinan karena orang tua ataupun siapa yang terdekat menemani ibunya kan psikologis itu 5P-nya psikologisnya power ya peses ya kemudian passengernya ya harus ada penolongnya dan orang keluarga. Jadi ini memanjang, takutnya sampai ke sini darah, jadi panjang begini, jangan melebar ya, gini nah, ya melebar. Siapa tahu sampai ke atas darahnya. Oke, jadi ibunya itu dikasih selimut lah, kita buka-buka, ya. Sini aja boleh saya kasih selimut. Ember mana ember? Ember tempat kain kotor. Ada ember tempat kain kotor nggak ada? Sampah mana? Sampah tempat sampah. Tempat sampah medis dan non medis mana? Mana? Dapat ini tempat sampah ya ember ya. Ember tempat kain kotor ya. Tempat sampahnya mana? Sampah medis non medisnya mana? Yang medis cuma dapat yang kotak itu nurse. Mana? Mana safety box-nya? Safety box. Safety box juga dapat Pak. Ini tempat plasenta ya. Oh ya. Ini tempat spek. Gak boleh digabung. Langsung ke sini. Ini tempat spek sayang sama ambulan. Tempat sampah itu wajib ada. Wajib tempat sampah medis dan medis mana? Tidak ada tempat-tempat sampah kayak di situ kan? Sampah-sampah ini, jangan lihat toilet sana. Satu tempat sampah itu harus ada, wajib. Boleh disiapkan ini. Kalau enggak bisa. Ada lagi yang belum lengkap? Oh, sudah, semua sudah ada. Ayo, jadi baca yang satu aja, yang 60 langkah, yang panduan ya. Satu membaca tapi suaranya yang keras. Semua memperhatikan ya. Dibaca. Jadi ini disetting kala 2 mau menolong persalinan. Artinya dalam partograf sudah lengkap ya. Oke, ya. Ini tempat cuci tangan mana? Anggap aja cuci tangan. Lap tangannya mana? Ambil handuk, Terus untuk tempat cuci tangan kalian ember-ember yang ada apanya nggak ada kan? Ada. Yang bawah itu? Oh ya itu ada. Ini untuk lap tangannya. Oke, sudah tahu cara mencuci tangan berapa langkah? Saya baca. Panduan yang ya, mulai dari atas ya, mengenal. Nanti siap-siap bapaknya sini deh, supaya jangan lama. Bapak. Siap-siap nanti. Ya, yang penting ada. Pas nanti Pak sini Pak langsung naik ke sini. Siap-siap di situ aja. Nah, siap-siap Ini di situ aja digeser. nanti ketika nanti siap kamu ya. Ya. Oke. Ya. Baca ya. Mengenali gejala dan tanda kala 2. Ya. Ibu mendengar dan melihat tanda kala 2 persalinan.
Kamu di sini aja deh supaya suara lebih di sini aja dulu apa? Kan enak kamu bersyukur. Ya. Didengarkan semua satu aja yang video kan ya. Satu mendengar dan melihat tanda Kamu di situ kan. Oh iya. Tanda gejala kalau dua dorang teknus dorang teknus perjol pulka adanya dorongan menyerang terus tekanan pada anus pulpa membuka perineum menonjol. Apa yang dilakukan kita lihat. Aduh, mau belok saya sini Bu biar saya lihat ya. Oh, pertolongan persalinan. Kedua, pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan melaksanakan komplikasi. ya. Siapkan alat tadi kan sudah ada Bapatus. Kamu cek alat lagi benar kan? Siapa tahu ada teman-teman yang rusak-rusak nakal di bolak-balik kalian. Oh benar ada semua. Kemudian kamu lihat ada enggak kapas DDD. Kemudian ini dibuka dulu. Spet, siapkan spet kan? Siapkan alat, dibuka. Ini tidak boleh dicaplok lagi. Musita, bisa maju nggak? Buka ampulan. Tolong ya. Tapi jangan Tir, maju, Tir. disedot. Buka aja. Itu tuh, lanjut. Sudah siap alat ya. Lanjut. Siapkan tempat datar, rata, bersih, kering, dan hangat. 3 handuk atau kain bersih dan kering, termasuk ganjal bahu bayi. Yang ketiga, alat penghisap lendir. Lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi. Untuk ibu, menggelar kain di perut bawah ibu dan menyiapkan oksitosin 10 unit. Alat suntik steril sekali pakai di dalam kartu set. Ya, sudah ya. Bayi, alatnya taruh di tempat bayi. Ya, lanjut. Pakai selumet plastik atau dari bahan yang tidak tembus cairan. Yang keempat, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai ya. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Cuci tangan ya. Sudah. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Oke, dari sini. Kalau yang steril tadi buka. Kemudian lanjut lagi ya. Pakai 6, masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik atau gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Nah, yang saya buka tadi kan, karena ini belum pakai sarung tangan, ini sudah, jadi tangan one hand teknik. Dari satu tangan, buka, ini jangan duduk ke sini, taruh aja kan 2 tempat sampah kan? Iya. Diaspirasi ya, aspirasi, oke, jangan sampai terbuang semua. Kemudian ditutup, jangan tangan kiri ngambil ini, one hand teknik tetap. Oke, tutup, tapi jangan tekan ini, nanti hilang, habis semua. Oke, kemudian pakai sarung tangan yang satu, mau pulpa hygiene, ya, mau pulpa hygiene. Tapi sebelumnya kalau sudah kalah 2, ini tidak ada di situ urutannya, tetapi supaya jangan berhamburan, kasih aja undercat, ya. Oke, ini memang sudah ada di dalam ini. Setelah dia kalah 2, langsung pasang aja. Oke. Pasang yang sebelah. Kalau melakukan pulpa hygiene pembersihan harus 2 tangan ya, jangan satu aja. Karena tangan kiri ini kan ibu di tubuh, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin. Pastikan pembukaan lengkap. Sudah tahu pulpa hygiene kan? Yang terjauh dulu labia mayora terdekat,
labia minora terjauh, labia minora terdekat dari klitoris ke anus. Oke, lanjut. Membersihkan vulva dan perineum, menyekannya dengan hati-hati dari anterior depan ke posterior belakang. Oke. Menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air deterjen. Jika interior vagina, perineum atau anus terkontaminasi hijau, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih terkontaminasi dalam wadah yang tersedia. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan rendam sarung tangan. Ya, gitu ya. Tersebut dalam melakukan klorin 0,5%. Oke. Ternyata saya periksa dalam air ketubannya belum pecah. Pas tadi kan waktu WC berarti apa lambangnya? Ya kan? Kita amniotomi. Ini namanya setengah kohar. Ya, pecahkan. Dipecahkan waktu keadaan tidak ada sakit, tidak ada kontrasi. Kalau nanti ada kontrasi kamu pecahkan muncul dia, ya kan? Oke, sakit bu, enggak. Keluar air ketubannya, kita lihat. Setelah kita pecahkan nanti, oh ternyata air ketubannya jernih. Lambangnya apa tadi? J kan? Kita evakuasi, ada enggak selaputnya dilebarkan. Ada. Ini buang di sampah medis yang warna kuning plastiknya, ya. Air ketubannya ini buang di sampah medis. Ini jangan direndam, taruh di sini sekalian, nanti kita dekontaminasi, ya. Kita didekon dulu, ini kan butuh. Oke. Cuci tangan, tutup paku set karena belum lahir. Jangan lupa dijijik, ya. Dijijik ini boleh. Lihat dia di mana, punggung kanan atau punggung kiri. Kalau punggung kanan di sini, dengarkan dijijik. Ya, lihat jam di sana. Kalau misalnya kalian yang ini, pakai ini. Ya, pakai misalnya. Ada di sini tercantum. Makanya sekarang lebih enak, ada kerpekannya keluar hasilnya. Kalau ini kan kita menghitung-hitung lagi kan. Tapi kalau pertama lebih bagus ini. Sekarang ini di klinik nggak ada, kamu tungguin lagi di situ jalan. Pakai Doppler semua, ya. Oke, sudah. Lanjut. 9. Pakai sarung tangan deterjen atau steril untuk melaksanakan langkah lanjutan. Ya. Pastikan pembukaan engkau bersih, pede, cukup PJJ, siap-siap untuk menolong. Handuk bokong buka sarung. Lakukan periksa dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Sudah tadi. Amniotomi sudah. Nah, dengar BJJ sudah. Terus Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses mengerah. ya, karena sudah lengkap mau medan, kita ajari. Bu, cara memedannya gini bu ya, coba lihat. Tarik nafas. Lambungnya sudah ada. Jadi tolong bu ya, lakukan ya. Nanti kalau saya suruh, ibu boleh lakukan. Bapak naik ke Pak ya. Karena ibu mau melahirkan, keluarga ada di tangan. Siapa? Suaminya kak? Enggak boleh. Kenapa? Selingkuhan tidak boleh. Kalau dibilang ipar tidak boleh, apalagi ipar, beda. Mertua laki-laki tidak boleh ya. Kalau bisa juga bapak tidak bisa. Ada lu suku gitu bapak. Aku bilang masa bapak, enak. Jadi, kalau suaminya tidak ada, naik pak, bapak bersila ya. Jadi nanti punggung ibunya berada di anu bapaknya, di pangkuan bapaknya, makanya nanti ada bantal dikasih. Naik pak ya, bersila bapak ya. Bersila pak. Bapak, sini pak.
Yang di depan berdiri seperti ini. Yang di depan jangan berdiri ya. Yang belakang Seperti ini. Videonya. Jadi Oh iya, maaf. ibunya kan besar perutnya. Kalau begini kan sesak. Jadi dia semi polar, setengah dulu kan ibunya. Jadi ini bapaknya ya lumayan lah besarnya. Psikologis ibu lumayan tidur ibunya kan. Kalau ibunya sendiri kan kasihan ya, harus ada membantu dari belakang. Nanti Pak tolong dibantu Pak ya kesininya ya. Ini anak keberapa Pak? Nah anak ke-1 sambil diguyur-guyurnya aja supaya ya. Nanti Bu kalau ibu terasa mau beon, beritahu ya. Oke. Sakit kah Bu? Sakit? Ini bapaknya aja. Sakit kah Bu? Ya, ayo. Seperti yang saya bilang tadi ya. Ayo, lagi Bu. Iya. Ayo lagi. Oh, pintar. Kemudian pasang handuk di atas perut. Kemudian handuk pokok buka sarung, pasang handuk, taruh alas bokong di bawah. Ya segitiga buat ya. Kemudian buka sarung, bukan sarungnya dipelorotin. Buka partu set, pasang sarung tangan. Buka sarung, buka partu set, pasang sarung tangan. Handuk bokong buka sarung, pasang handuk di atas perut, kasih penahan perineum alas bokong, buka partu set, pasang sarung tangan. Ya, oke lanjut sama memimpin beneran. Ya sudah. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan baju. Sudah itu handuk bokong buka sarung sudah. Ya, siapa? Sudah balik. Oke, sakit Bu. Ayo batuk lagi. Persiapan menolong. Ya. Ayo Bu lagi. Pintar. Ayo tahan perineum. Ya, pakai alas. Menahannya bukan kepala ditahan, ini perineum. Nah ini perineum, ini kan elastik gini. Jadi tahan begini nah. Nah kalau ini coba. Ya. Oke, batuk terus. Ya lagi. Terus. Sakit nggak Bu? Tidak lagi. Kalau nggak sakit dikasih minuman teh. Boleh didengarkan lagi di sini. Kalau ada teman pakai dokter, kalau nggak ada kasih. Jadi dikontrol, diobservasi, takut kita semua dan ternyata tidak ada GJJ lagi pada saat persalinan. Karena dari lengkap lahir bisa 1 jam, 1,5 jam harus diperhatikan. Ya, Bu, Pak, jantung anaknya di dalam rahimnya normal ya, 140 ya Pak, ya Bu ya. Sekarang Ibu semangat kasih minuman Pak ya. Oke, ayo, lagi Bu. Ayo, lagi. Ya, minta lagi. Ya, lagi. Ya, terus. Ayo lagi. Minta. Ya, lihat tangannya. Lihat tangan saya. Lagi pintar. Ya, lagi Pak. Pintar. Ya, stop. Tarik nafas. Cek lilitan tali pusat. Nggak ada. Dia otomatis putar paksi 2. Mutar dia, menyesuaikan badan. Nah kalau begini tidak terjadi putar paksi, namanya distosia bahu. Dis tidak ada kecocokan kan? Jadi ibunya makanya harus siap-siap keluarganya. Ini kan ibunya begini. Ini ditarik ke belakang, ibunya jadi ngangkang ditarik bokongnya, bukan lebar lagi. Ini kan ini tangan, jadi diginikan, nyentuh sampai ke arah bapaknya jadi seperti ini. Nah dengan itu dia kan cengkeramannya terjepit di simpisis kan,
Jadi dia otomatis dia mutar ke sini dia. Karena sudah kita angkat. Ya, sudah lepas. Nah, kalau sudah begini dia putar paksi luar. Turunkan suruh ibunya, turunkan lagi kakinya seperti biasa. Kemudian ini kan sudah biparietal. Tangan kiri atau tangan kanan menarik terserah mana yang kuat. B2. Parietal, osparietal di sini jangan di leher. Tulang kan keras. Tangan kita berada seperti ini. Bisa tangan kiri di atas nggak apa-apa. Ya, di parietalnya bukan di pipinya, bukan di leher. Tahu sudah? Ekstraksi ke bawah, tarik aja ke bawah. Kalau keluar bahu sudah, jangan langsung ditarik semua. Kemudian naikkan ke atas, lahir bahu belakang, cekap. Nah, ayo Bu, batu-batu, ini terus batu-batu aja. Terus, sambil kita tarik ini tangan tetap untuk menyusul. Terus lagi Bu, terus. Lahir jam berapa? Ini kan penilaian bayi tadi kan? Iya. Nah, dilihat sepintas. Nangis, jangan perhatikan gini aja. Langsung dikeringkan dari atas sambil menilai berapa skornya. Kalau semua berarti 9-10. Warnanya bagus 2, kemudian bernapas spontan 2, tonus otot 2, ya kan? Gerakannya, aktivitas respirasi, kalau sudah nangis semua pasti respirasinya bagus kan? Itu cara menilai sepintasnya pas waktu menolong sambil dikeringkan. Keringkan sambil rangsang taktil, oke. Kemudian diganti lagi tutup, ganti dengan kain yang kering lagi. Nggak harus ambil kalau ada kain yang kering, karena nanti bisa terjadi hipotermi kan. Kemudian ya, oke, ini diganti, jangan diangkat Pak, tarik nanti yang di bawahnya Pak, yang biru Pak ya. Nah, tarik aja nggak apa-apa Pak. Nah, jadi saya dari bawah begini, jadi nggak usah ditarik sudah. Taruh sini aja Pak ya. Boleh ember, makanya tempat tenun, nggak mungkin saya masukkan di sini aja ya. Oke, ini sudah penilaian sepintas. Tadi melahirkan plasenta, suntik dulu oksitosin. Raba, adakah bayi yang satu lagi? Walaupun USG normal, siapa tahu namanya manusia. Kalau pas kenyataannya ada lagi bayinya keselip kan, nggak tahu kita kan. Masih awas. Cek itu kalau sudah lahir bayi satu, tinggi pundus setinggi pusat. Kalau tinggi pundusnya masih 3 jari di atas pusat, berarti ada sesuatu kan. Bisa jadi ada bayinya satunya. Terasa itu. Oke, ternyata tidak ada oksitosin, suntik oksitosin. Ya. One hand technique, jangan dibuka begini. One hand technique. Bu, saya suntik ya di paha luar, anteriolateral, paha depan, tapi bagian yang terjauh. Karena kalau di sini kan kotor dan di sini pembuluh darah cepat sensitif, jadi di luar aja. Ya, suntik intramuskuler, oke. Kalau begini boleh sudah satu tangan karena sudah tertutup. Nah, bisa. Kemudian ikat tali pusat, potong, jepit-jepit, ya, jepit-jepit. Coba lihat, perhatikan. Nah, bisa melihat kalian? Bisa. Anggap aja ini 3 cm, pegang Pak ya. Ini bisa ibunya bukan kepalanya. 3 cm ya, dari pangkal dulu ya. Nih 3 klem, baru satunya klem. Jadi ini biasanya digunting, kemudian diikat seperti ini, benang bodang, tapi tidak ada lagi. Ya enggak? Tidak ada. Kamu jepit di sini. Kunci kan? Baru ini digunting. Ini dilepas. Oke. Kemudian inisiasi menyusui dini. Udah? Ya,
Bapak bisa turun ya, tapi tidak apa-apa. Bapak anggap aja Bapak sudah turun. Ditutup seperti ini, kemudian pasang topi. Oke. Jadi kaki bayinya kayak gini, kayak kata, jangan lurus begini, supaya dia ini, ya. Ini. Oke. Nah, sekarang PTT, peregangan tali pusat terkendali. Ya. Melahirkan plasenta. Nih. Manajemen aktif skala 3. Manajemen aktif skala 3 ini materi utama. Oksitosin sudah kan? Sudah. Bila pada penekanan bagian bawah dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti dengan penggeseran tali pusat ke arah distal, maka lanjutkan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Lihat, ini PTT ya. Peregangan tali pusat terkendali. Ini kan belum lahir tali pusat, ini kan tegang. Tekan simfisis, bukan fundus. Simfisis, karena dia kan untuk mengetahui dia sudah lepas enggak dari dinding. Ini ditaruh seperti ini. Ini. Ya, bukan begini, takut lepas nanti ini. Tekan simfisis. Tapi kita lakukan ini, ibunya mules, tunggu ada mules. Kalau enggak apa. Mules kah Bu? Mules. Kita tegangkan. Ternyata tekan dorong sedikit ke atas. Ini yang mendorong, bukan dorong ke bawah. Tekan ini. Kemudian tegang. Tambah panjang, enggak usah ditarik. Nah, berarti dia sudah lepas dari tempat nyantolnya. Kalau sudah lepas, kita ekstraksi ke bawah, dikeluarkan. Ke bawah, ke atas, tangkap. Baru putar pelan-pelan. Oke, lahir. Habis lahir jangan buru-buru ngecek. Ini di masase. Masase supaya tidak terjadi atonia uterus. Kalau kita masase 15 detik atau sama dengan 15 kali begini ya, bukan masase gini-gini. Ini kan gembung dia, ini terus diginikan. Putar searah jarum jam. Jangan habis dari sini gini lagi. Kalau begini terus searah jarum jam. Jarum jam kalau ke kanan kan nggak boleh lagi putar ke kiri ke kanan kan. Jadi ini juga putar 15 detik. Kalau kontraksinya keras bagus berarti baru cek robekan adanya. Lihat dari atas. Dulu ya, saya lihat lagi. Oh Bu, ternyata nggak ada robek. Ibunya pintar tadi ngedan ya. Oke. Baru cek plasenta. Lihat selaputnya dirapikan dulu. Nah, insersionya bagaimana? Kalau ini insersionya sentralis karena di tengah. Ada yang lateralis di pinggir. Ada yang sedikit jauh dari sentralisnya. Ada yang marginalis. Lihat, bagus. Ini kotiledon ya, ini kotiledon. Yang batas-batasnya cek. Ini 18 sampai 20 normalnya, atau 16 sampai 20. Bersihkan, kelihatan. Kalau dia plasentanya ada yang ketinggalan, ini akan banyak darah. Lengket ini tidak boleh, ini harus diambil dari dalam, makanya perlu cek. Harus di tempat yang datar, tidak boleh diangkat-angkat gini ya, supaya ketahuan lengkap atau enggak. Oh ternyata Bu, Pak, pembunuhnya semua sudah lahir lengkap Pak ya. Oke. Alhamdulillah bilang bapaknya. Oke. Ditaruh ke tempat plasenta. Oke. Kemudian dikontraksikan lagi. Kontraksikan lagi perut ibunya. Setelah dikontraksikan lagi, cek bayinya. Dia IMD atau enggak? Oh kayaknya ini pegang-pegang loh tangannya Pak ya. Dia mau nyentuh nenek ibunya kan? Naruli kan? Makanya bayinya itu jangan dipedung. Lengket dia skin to skin. Antara perut ibu sama kulit bayinya sama perut. Oke. Kemudian di masa selari satukan lagi. Sudah.
Bu, nanti kalau saya membersihkan alat, kalau misalnya perut ibu ini lembek, tidak keras, ibu bisa putar, diajari ibunya. Ini di bawah nih, bu putar bu. Nah, kita ajari, kita kan bisa enak kerja nanti. Oke, sekalian nadi ibunya kita cek di sini. Ada kan nadi kan? Ada nadi. Kemudian estimasi darah yang keluar tadi pakai ada gelas ukur. Nah, nanti kita taruh seperti ini, nanti masukkan ke gelas ukur estimasi antara 50 sampai 100. Kalau sampai 500 cc hati-hati perdarahan nanti ya. Kalau di tempat hasil tes lagi ukur, kemudian lanjut apa lagi? Ya, kebersihan ini. Ya, kebersihan. Mana tadi waslapnya? Ini kebersihannya. Bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan terlibat, lendir dan darah di ranjang atau di sekitar ibu berbaring menggunakan larutan klorin 0,5%, lalu dibilas dengan air DTT. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan terlihat. Ya, kita bersihkan ya. Angkat dulu. Ini taruh ke tempat ember. Dilihat. Ini ditarik karena sudah banyak darah. Kemudian di sampah medis ya. Sambil bersihkan. Ya, dikeringkan ya. Oke. Pasang Proptek boleh, Pampers boleh, enggak apa-apa. Udah. Kemudian ini dinyamankan dulu semua. Ini taruh ke sampah non medis. Sampahnya ada 2. Ini baru ke sini deh. Jadi sampah nggak boleh ke sini. Yang ke sini sepet, ampulan. Karena ini barang-barang benda tajam. Ya, nggak usah saya masukkan gini aja. Oke, ini ke sampah medis. Ini disepul dulu deh. Takutnya ada darah ke klorin. Oke, tutup. Langsung masukkan ke ya. Ini rendam. Ini buka satu-satu ya. Jangan langsung dimasukkan, takut nanti darahnya ada keselip di sini. Ya, buka satu-satu. Buka satu-satu. Ini taruh ke sini, rendam. Ini direndam semua. Dan yang ada sisa taruh, rendam. Kemudian ini semua dibersihkan, didekontaminasi, ya. Ya. Kemudian taruh LDTC, dikeringkan semua. Ibunya diselonjorkan, udah ya. Selonjorkan, baru ditutupi karena kan dingin ibunya ke segala. Ya. Ini cuci tangan. Sudah cuci tangan, ini kita bersihkan. Nah, bayinya kan waktu kita menolong tadi langsung di MD, sudah ada setengah jam. Jangan buru-buru mau mengukur bayinya. Kalau memang pas, jangan ditarik. Ya, anggap aja dia sampai 1 jam dia ada di sama ibunya. Kalau lewat 1 jam, anggap aja lewat 1 jam. Kita ukur dulu pemeriksaan fisik, ya. Di pemeriksaan fisiknya, anggap aja sini ya, anunya, pemeriksaan fisik. Pinjam Pak ya, Ibu ya, bayinya ya. Oke. Kalau mau nanti, ini handuknya kita timbang aja dulu berapa on. Nanti setelah itu baru kita kurangin berat badannya, ya. Ya, di situ sampai ke bendungan dia. Oke, kamu lihat dia sepintas dulu, kamu lihat. Jangan buru-buru untuk ini, lihat. Kemudian palpasi dulu kepalanya, ada enggak?
ada nggak sepal, ada nggak kaku, susah diri, lihat. Pernah kan lihat dokter kalau periksa bayi baru lahir kan, gini-gini kan kepalanya, bukan asal-asal dia punya, dibukanya dulu, baru dilihatnya begini. Ya, muskuloneuro itu dilihatnya kalau begini baru dilepas. Ada bayi yang digini kan, kalau yang normal kan digini kan langsung klep dia kan, bagus. Kemudian dilihatnya ini ada kalsium daktili, polidaktili. Sudah setelah diobservasi, baru kita ukur, ya, lingkaran kepala, ya, circumferentia fronto occiput, fronto depan, fronto, bahasa Inggris kan, fronto, circumferentia circle apa, lingkar, ya, dimulai dari depan sampai ke occiput, tahu bagian yang menonjol itu, tahu kan kita bayi kan agak ke ini di atas occiput, diukur 34. Kemudian lingkaran dada harus diukur lingkaran kepala. Takut nanti tiap hari membesar kepala bayinya, bisa hidrocephalus. Makanya ditanya waktu lahirnya berapa lingkar kepala. Pas seminggu sebulan ibunya datang, beda lingkar kepala besar dengan membesar, beda kan, ketahuan ya. Dilihat lingkaran dadanya lagi, kemudian dilihat panjangnya. Kalau yang biasa ada kadang-kadang ditaruh papan, nyantol ini ada sudah skala-skalanya, tinggal diluruskan begini, enak gampang aja, ya kan? Tapi kalau ini kadang-kadang kita mengukur dari bagian yang menonjol, bayinya, ya, sampai ke pangkal, kemudian dari pangkal jangan sampai ininya, karena kan begini kan, kalau ukur sampai ke tumitnya. Udah, anggap aja 47 cm. Kemudian dikasih tetes mata. Harus ada tetes mata. Kenapa dikasih tetes mata? Kenapa dikasih tetes mata? Kenapa dikasih tetes mata? Ayo, kenapa? Kenapa dikasih tetes mata sama bayi dan lahir? Ayo, kenapa? Kenapa dikasih? Ayo, kenapa dikasih? Hah? Belum tahu? Ini kan bayi kan keluar, kan terkontaminasi sebagai profilaksis. Dia kan melewati bagian keras dan bagian lunak, kan tertekan. Antisipasi supaya tidak terjadi perdarahan. Vitamin K1, ya. Kemudian disuntik vitamin K1 di sebelah kiri, ya, di bokong, kan di bokong kan miring lagi. Ini di anterolateral 1 mg. Kalau vitamin K1 itu 1 mg itu setengah cc. Satu ampul itu 2 mg, isinya 1 cc. Kalau oksitosin tadi isinya 1 cc, kekuatannya 10 unit internasional, karena itu kan beda. Setelah itu dikasih tetes mata, boleh gentamisin tetes, boleh gentamisin saraf, dari pangkal keluar, dari pangkal keluar. Kalau memang sudah diperiksa dengan HB0, 1 jam jaraknya ya, antara penyuntikan vitamin K1 dengan HB0. Boleh setelah pulang ibunya dari klinik, boleh maksimal 1 minggu. Pulang dia boleh lagi, tapi kadang-kadang ibu itu jarang yang mau kontrol bayinya 1 minggu karena masih sakit apa segala. Lebih bagus disuntik sebelum pulang, ya. Kalau memang mau lagi di IMD kan tidak apa-apa, kemudian ditimbang misalnya 3 kilo 5 on, tadi 2 on setengah, apa pakaiannya berarti 32,5. Sudah, kenapa ya? Disolatkan dulu, diajarkan dulu, sudah tidak apa-apa, selesai sudah. Baru kita mengisi partograf mana yang belum selesai, termasuk kala 4. Nah, kalau 4 di sini setelah selesai, baru kamu cek tensi, tinggi pulsnya, ada tidak pendarahan, ya? Oke? Bisa ya?
Nah, bisa kamu bagi ini 5, 4. Nggak apa-apa, 3 geser, udah geser ke sana aja. Baru ini dorong ke sana, berpraktek seperti yang saya jelaskan tadi, ada videonya. Ya, oke? Ya, silakan.